Oke teman-teman, webinar ini memang khusus saya bikin untuk akhir tahun. Tujuan utama saya pengen teman-teman benar-benar prepare untuk 2025 Anda bisa trading dengan lebih baik. Saya nggak ngerti perjalanan trading tiap teman-teman di sini bagaimana. Saya nggak tahu, ya. Dan saya juga nggak tahu hasilnya bagaimana teman-teman selama trading. Baguskah, memuaskankah hasilnya atau tidak? Saya juga nggak ngerti. Karena saya nggak bisa touch satu-satu langsung ya. Nggak bisa touch satu-satu langsung. Jadi yang saya lakukan paling saya sering-sering bertanya aja di grup bagaimana kabar, tradingnya seperti apa. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ada Aget Liang, ada Pak Budi Marianto, ada Pak Anies, Om Deddy, Pak Diki atau Mas Diki, Pak Erik, Pak Hamzah, Mas Ivan, Pak Imam Bulina, Pak Miftahul Huda, Pak Nur Edi, Pak Rudi, Pak Rusli, Mas Bowo, Mas Setio, Mas Surya, Pak Stefanus, Om Yogi. Wah, apa kabar Om Yogi? Nah teman-teman, Hmm, mungkin sudah banyak yang dengar ya bahwa digambarkan, diramalkan di 2025 ekonomi itu sulit. Ramalannya seperti itu. Saya harap trading ini nanti bisa jadi salah satu penopang ekonomi teman-teman yang ada di sini. Cuman kan balik lagi, saat Anda mau jadikan trading itu penopang, Anda nggak bisa instan. Ada hal dasar yang harus teman-teman tahu. Yang pertama ini tadi, mengelola uang bukan lagi sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban teman-teman. Ya, itu sebuah kewajiban. Saya mau share dulu ke channel, jadi biar satu-satu materinya nanti nampang di sana ya teman. Jadi sudah nggak ada lagi tawar menawar teman-teman tentang mengelola uang. Siapapun Anda dan apapun posisi Anda. Ya, karena waktu kita bicara tentang mengelola uang, uang itu kita pakai sehari-hari. Uang itu buat keluarga kita, buat kita kerja atau apapun itu kita butuh uang. Dan alangkah baiknya itu kita atur dengan baik. Ya teman-teman. Nah, di sini saya sampaikan lagi ke Anda, dalam dunia trading forex, pengelolaan uang bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban yang harus dipatuhi semua trader. Ya, dengan resiko tinggi, volatilitas dan resiko yang ada, strategi pengelolaan uang yang baik menjadi kunci untuk bertahan di dalam pasar. Ingat ya teman-teman, bertahan di dalam pasar. Oke, semoga maksud dari kata-kata bertahan di dalam pasar Anda bisa mengerti. Ya teman-teman. Jadi kita butuh punya waktu yang lama di pasar atau menjaga balance equity kita. Salah satu caranya manajemen risiko.
pengelolaan uang, risk per trade, risk reward ratio, dan macam-macam halnya. Mungkin ada di sini teman-teman yang masih belum ngerti apa yang bisa Anda gunakan untuk memanage resiko Anda. Ada yang belum ngerti? Ada teman-teman yang belum pernah mengerti sama sekali? Oke. Nah, contohnya seperti ini Pak Rudi. Kita dapat gaji per bulan. Oke. Saat kita bicara kita dapat gaji per bulan, pasti gaji itu kan kita kelola untuk kita bisa bertahan sampai akhir bulan. Ya, konsep pemikirannya money management seperti itu. Dan banyak orang yang kadang-kadang lepas kontrol. Lepas kontrol saya bilang ya teman-teman. Anggap aja begini. Anda habis gajian, ya. Anggap aja Anda dapat gaji 10 juta. Saat Anda dapat gaji 10 juta, pernah nggak Anda lepas kontrol? Belanja yang Anda ingini. Too much, terlalu banyak. Pernah nggak teman-teman? Saya mau beli jam tangan, saya mau beli sepatu, saya mau beli aksesoris, mau beli whatever I want. Pernah teman-teman? Pernah? Nah, seperti itu, apa ya, mungkin Anda beli barang yang expensive, Anda beli barang yang melampaui kapasitas Anda, itu sama seperti orang trading. Dengan emosionalnya, dia pakai lot besar, ya, dia pakai lot besar dan tidak mengindahkan modalnya dia. Oke. Sama juga dengan orang dapat gaji, dia gelap mata, dia belanja. Belanja bukan kebutuhan, tapi yang dilakukan apa? Lifestyle. Maybe. Biasanya gini teman-teman, uang yang uang dapat dari kerja, apapun bentuknya, gaji, bagi hasil, atau dividen atau sharing profit atau apapun, itu kalau untuk mencukupi kebutuhan kita bisa. Cuman kalau untuk mencukupi gaya hidup itu nggak akan bisa. Ya, sudah naik Avanza, pengen lagi naik Innova. Innova sudah naik, nanti pengen naik lagi Palisade. Palisade sudah punya, nanti pengen lagi Land Rover. Land Rover sudah punya, nanti pengen lagi, nggak ada selesainya. Oke. Saya nggak menggurui, tapi ini sharing buat teman-teman. Kita nggak bisa menekankan emosi saat kita trading ataupun mengelola uang kita. Ya, force mungkin. Jadi money management dan pengaturan emosional itu sangat-sangat penting dilakukan teman-teman. Anda sudah telaten ngikutin money management, tapi ada di satu titik Anda emosi, naik darah, Anda lepaskan semua disiplinannya Anda. Risknya Anda gedein. Anda ambil risiko yang lebih besar. Ya karena apa? Emosi. Sama seperti Anda melihat suatu barang, emosi. Saya pengen punya itu. Saya pengen barang itu. Sama teman-teman. Jadi kenapa kita punya slogan? Ya teman-teman. Control yourself. That's way.
Saya minta teman-teman bisa controlling terhadap diri Anda. Ya, dalam trading forex, resiko kerugian adalah hal yang tidak terhindarkan. Pernah Anda bayangin Anda trade, ya, pertama Anda masuk posisi, Anda langsung rugi karena Anda kena yang namanya spread, teman-teman. Spread, jarak jual beli. Anda beli pasti lebih mahal daripada harga jualnya. Anda jual pasti lebih murah daripada harga beli ya. Jadi bayangkan Anda ada di dunia begitu Anda masuk, sebenarnya Anda itu langsung rugi. Mungkin juga Anda yang trading di broker luar negeri, Anda yang pakai floating rate, ya, Anda beli dolar hari ini 16.300. Tapi hari ini juga Anda mau cairkan uang Anda kena mungkin 16.100. Jarak 200 rupiah teman-teman. Betul ya? Sudah terjadi yang namanya kerugian. Itu pun juga spread. Spread nilai tukar dari rupiah ke dolar. Dolar ke rupiah. Jadi tolong sadari bahwa dunia forex ini langsung ada resiko di depan. Sebelum Anda bicara market, kita sudah kena yang namanya spread. Ya, belum ditambah lagi market. Kadang-kadang ada yang belum menguasai, kegulung, gulung, 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 selesai. Karena baru ada kejadian juga teman-teman. Ini ya salah satu nasabah di sebuah perusahaan, dia kena mungkin sekitar eh, 5 miliar rupiah teman-teman. Ya, 5 miliar rupiah. Mungkin dia memang nggak pakai money management, atau dia nggak pakai risk management, atau bahkan dia nggak ngerti. Ya, jadi berapapun uang Anda, banyak ya. Ini YTTA ya Mas Yogi. Berapapun uang Anda teman-teman, di market itu ya begitulah. Banyak yang kena Mas Jack. Deposit Anda $100 teman-teman. Tapi ke belakangnya rumah, mobil, sawah itu bisa kesedot semua. Kalau Anda nggak ngerti. Jadi itu orang belajar dulu tentang money management. Ya, ini saya ulang lagi. Di sini saya tebelin lagi. Mengelola uang di trading berarti memastikan modal Anda cukup untuk bertahan menghadapi fluktuasi pasar. Ya, ini juga berarti membagi modal secara strategis agar resiko terkendali. Resiko terkendali ya teman-teman. Jadi saya minta tolong kendalikan diri Anda karena Anda yang bertanggung jawab atas resiko apapun yang terjadi pada modal Anda. Bukan saya, bukan teman trading Anda. Ya, bukan anggota grup lain. Karena yang ngeklik pada modal trading Anda ya Anda sendiri, teman-teman ya. Oke. Jadi semuanya itu tergantung si tradernya sendiri. Sekali lagi ini peringatan untuk 2025.
yang mungkin tradingnya masih banyak top up, deposit, deposit, deposit. Tolong mundur aja dulu beberapa langkah. Mundur untuk belajar lagi. Mundur untuk mencoba mengerti dulu ini market seperti apa. Mundur ke belakang lagi untuk mengerti tentang money management itu bagaimana. Saat Anda berhenti trading teman-teman, untuk belajar ulang ngasah kampak Anda itu, ya Anda gampangnya kita penebang pohon kan harus berhenti dulu. Dia harus ngasah kapaknya dia. Dia nggak mungkin pakai kapak yang sudah tumpul dipakai terus percuma. Dia akan buang-buang tenaga. Berhenti sejenak, teman-teman belajar dulu, pahami dulu. The worst-nya seperti apa dunia trading ini. Karena tadi sudah saya lihatkan bahwa uang 5M tambah 2M lagi itu nggak ada baunya teman-teman. Ya, nggak ada baunya. Setuju ya Pak Luki? 5M 2 miliar nggak ada baunya di market. Apalagi tadi yang tertulis di sana, dia sekali open posisi 50 lot. Sepertinya tadi, kalau nggak salah. Pandang ya teman-teman. Ya seperti itulah ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk apa artikel yang nanti saya share. Jadi pada intinya kita nggak mungkin bisa menghadapi market yang kapitalnya sangat besar. Uang Anda berapapun akan kalah teman-teman. Ini permainan yang sangat besar. Kita nggak boleh ngelawan. Kita ngeflow, ngikutin mereka. Ya, nah kita bicara yang ideal. Ideal itu bisa mendekati, kalau belum ideal ya teman-teman bisa introspeksi sendiri seperti apa. Sebagai trader, Anda sebaiknya mengalokasikan modal maksimal 30% dari seluruh uang dingin yang Anda miliki, teman-teman. 30%, ya. Kondisi ini kenapa? Jika itu sampai hilang, teman-teman tuh nggak jadi yang miskin, nggak jadi yang melarat, nggak jadi susah. Jadi nggak kepahitan sama yang namanya trading. Oke. Dan angka 30% itu menurut saya angka yang sudah benar-benar bisa membuat Anda lebih hati-hati dengan nominal 30% itu tadi. Ya, anggap saja teman-teman trading, Anda punya uang free 100 juta. Ya, berarti yang Anda trading kan 30%, 30 juta. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, Anda juga nggak mungkin anggap sepele uang ini. Ya, karena ini 30% dari uang Anda. Itu nilai yang gede. Kecuali di sini cuma mungkin 5 juta. Ini terlalu kecil, teman-teman. Takutnya Anda menyepelekan. Menyepelekan takutnya ini akan banyak terjadi top up. Deposit lanjutan, top up lagi. Yang jumlahnya mungkin jadi nggak terukur berapa. Nah, 30 juta ini Anda buat bagaimana selama-lamanya bisa bertahan di market, ya. Karena jika itu hilang, Anda tidak menjadi miskin. Tapi yang penting Anda itu sudah berhati-hati sangat dengan uang ini. Karena ini nilainya 30% dari uang yang Anda punya. Ya teman-teman. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, ya nanti sepele. Oke. Kalau terlalu besar, nanti ada masanya takut.
Ya, ada fear di sana yang keluar. Jadi kita ambil average-nya bukan 50%, tapi yang ideal itu 30% teman-teman. Dari uang dinginnya Anda, ya. Jangan masuk kecil, kecil, kecil gitu teman-teman. Karena kalau Anda masuk kecil-kecil, itu habis, Anda top up lagi, itu habis, top up lagi. Takutnya dari 100 juta ini, Anda masuk 5 juta, gak kerasa habis 5 juta lagi. Gak kerasa habis 5 juta lagi. Sampai mungkin anggap saja bisa terjadi 11 kali. Sudah berapa teman-teman? 55 juta. Ya. Tapi gunakan 30 juta ini sekali masuk dan buat dia bisa bertahan. Buat dia bisa bertahan. Oke? Anda bagi risknya dari modal yang ada di sini. Ya teman-teman. Anda bagi. Nanti di bawah ada pembahasannya. Karena kalau terlalu besar, yaitu tadi bisa timbul takut. Terlalu kecil sepele. Terlalu kecil sepele yang terjadi ini teman-teman. 5 juta depo, 5 juta depo, depo, depo terus. Anda yang repot. Nggak kerasa. Jadi seperti candu malahan. Jadi ini secara rinci nilai yang cukup ideal buat Anda, buat teman-teman. Ya, dan itu tadi jangan masuk dari kecil-kecil teman-teman. Takutnya kalau Anda masuk dari kecil-kecil, yang repot nanti diri Anda. Karena nggak kerasa 5 juta atau sejuta, sejuta tiap hari, sejuta. 20 hari kerja Anda kena 20 juta. Tapi biasanya kenapa orang itu berani masuk lagi, masuk kembali? Karena di awal mungkin dia sempat untung, sempat untung. Berbeda dengan dia yang masuk, ya, lalu langsung terjadi resiko. Dia akan berpikir dua kali untuk masuk lagi. Dia bisa akan cari ilmu-ilmunya, pembelajarannya dia akan cari tahu dulu. Tapi kalau Anda begitu masuk, langsung dapat profit yang wah. Orang bilang namanya beginner luck, keberuntungan pemula, teman-teman. Itu ada. Di dunia trading itu ada. Jadi biasanya yang top up-nya jadinya banyak begini, dia menghadapi di awal beginner luck itu. Dia masuk, untungnya banyak, mau ulangi lagi, oh kok nggak bisa. Mau diulangi lagi, kok nggak bisa. Tambah penasaran, terusin. Terusin, terusin, terusin. Ternyata dihitung totally hampir ratusan juta. Banyak yang sudah terjadi seperti itu, teman-teman. Sangat banyak. Betul, Pak Dio. Jadi candu. Karena kalau candu ini, gampangnya gini deh. Saya ngerokok. Dan saya bilang rokok saya ini sudah candu. Saya nggak bisa lepas. Tapi untung saja teman-teman. Kecanduan saya ini cuman rokok. Nggak yang lain-lain. Kalau kita sudah candu trading, itu juga repot. Hampir sama kena candu judi online. Cuman sifatnya beda teman-teman. Sifatnya beda. Maybe adrenalinnya akan tinggi ini. Anda merasakan uang Anda berkembang, Anda merasakan uang Anda menyusut. Adrenalinnya lebih tinggi. Kalau judi Anda taruh uang Anda, udah itu uang hilang atau kembali dua kali. That's it. Tapi di sini Anda merasakan uang Anda berkembang, uang Anda minus, uang Anda berkembang, uang Anda minus.
ya, ini akan lebih beradrenalin tentang trading ini. Nah, lalu kita bicara risiko per trade, sudah sering saya sampaikan bahwa kita bicara 1 sampai 2%. Selain 1 sampai 2%, kadang-kadang masih ada yang kebablasan. Pak, saya tuh sudah pakai 1 sampai 2%. Loh, tapi kok sama aja ya Pak? Sehari saya bisa drop 30%, 40% mungkin. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak batasi resiko. Ya, pembatasan risiko juga mencakup totally kerugian yang dapat diterima sebelum menghentikan trading. Ini bisa dilakukan dalam hitungan harian, teman-teman, mingguan atau bulanan. Jadi dalam sehari Anda, teman-teman ngerti Profirm ya, sudah pernah dengar Profirm mungkin ya. Ceritanya dalam sehari resiko penurunan dana yang boleh terjadi hanya 5%. Nah, ini cukup membantu Anda. Begitu Anda sudah mencapai 5% penurunannya Anda, modalnya Anda, tolong stop. Tolong Anda stop. Do not enter the market again. Jangan enter lagi. Jangan masuk market lagi. Ya. Karena apa? Batasannya sudah tercapai. Karena prinsip utamanya tadi kembali ke dasar bahwa kita bicara tentang bertahan di market, teman-teman. Bertahan di market. Kenapa kita perlu bertahan? Karena waktu kita masuk pasar aja kita sudah kena resiko. Resiko apa? Resiko spread. Resiko untuk penukaran US dollar ke IDR. Ya. Oh Pak, saya pakai USDT. Monggo. Tapi saat Anda cairkan USDT Anda, kan ada spreadnya juga, teman-teman. Ya. Ada selisih ya jual beli ya. Oke. Jadi tolong drawdown diperhatikan juga tentang pembatasan sebuah resiko. Bukan hanya resiko per trade saja. Kalau resiko per trade saja kadang-kadang masih ada yang dilewer, yang ngeyel, ditabrak terus. Dia sudah punya program tapi ditabrak terus. Kena ajar lagi, kena ajar lagi. Dan kebetulan trading yang dipakai M1, M5 mungkin. Yang sehari bisa ada kalau kesempatan 20 sampai 30 kali trading ada. Ya teman-teman. Jadi selain risk per trade, tolong pembatasan risiko dipahami, dimengerti. Maksimal drawdown harian. Untuk yang swing, maybe maksimal drawdown mingguan. Atau monthly, bulanan juga bisa. Jadi enggak bikin modal Anda menipis dalam waktu yang cukup cepat ya teman-teman. Karena tujuan awal kita adalah bertahan. Oke. Prinsip dasar dalam manajemen uang. Ini sebenarnya klise. Hal-hal yang biasa. Cuman saya minta teman-teman pahami. Saya minta teman-teman mengerti. Sepele, jangan bertaruh lebih dari yang bisa Anda tanggung. Ya, sepele. Tapi banyak gak sih orang yang akhirnya hancur karena dia bertaruh lebih dari yang bisa dia tanggung. Sama teman-teman. Gaya hidup. Ini sama dengan gaya hidup. Ya, lebih dari yang bisa dia tanggung. Harusnya belum kompeten untuk dia punya iPhone 15. Tapi dia sudah paksa beli. Pas iPhone 17 kok. iPhone 17 dia beli pabriknya mungkin ya Pak. Ya teman-teman.
Ini sama seperti dengan gaya hidup. Bisa nggak Anda menahan emosinya Anda? Oh, yang lain staycation teman-teman. Yang lain kemana ke sini ke situ. Ah, kita di rumah aja. Jangan di rumah aja dong. Kita ikut staycation. Nah itu, jangan FOMO. No, kita punya kehidupan masing-masing. Ada saatnya dia di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya mereka di bawah. Nggak mendoakan, cuman memang berputar seperti itu. Ya, waktu di bawah jangan maksain di atas. Sudah tenang aja dulu. Nanti kan ada waktunya sendiri dari yang maha kuasa. Itu teman-teman. Batasi resiko per transaksi. Tidak lebih dari 1-2% di atas sudah saya sebutkan. Tapi seringnya yaitu dalam sehari diajar puluhan kali trade. Sama aja, boncos. Oke, setuju ini Pak Dio. Jangan taruh seluruh uang pada satu posisi. Ada pada satu instrumen. Kalau saya bilang teman-teman, nanti di bawah saya akan ada ini. Ya, mengelola profit juga ya. Jadi kalau Anda profit, tolong jangan dihabisin. Apalagi bapak-bapak yang seneng karaoke. Jangan kalau profit terus narik kabel. Ya, kita bisa kok eh, lakukan yang lain. Ya setelah ada profit, Anda dapat uang Anda itu profitnya bisa diputar lagi. Jangan dihabisin langsung. Boleh kalau sedekah, berarti kalau sedekah kan seikhlasnya ya. Nggak ada bilnya yang panjang itu ya, Om Deddy ya. Takutnya saat sedekah janda bilnya panjang. Nah itu yang repot. Oke. Kalau udah profit per intraday, apakah baiknya langsung berhenti? Anda harus punya target, Mas Ali. Target hariannya berapa? Target itu tercapai, stop. Resiko itu tercapai, stop. Ya, sama kita punya kerjaan. Misal kita kerja, jam 9 mulai kerja, jam 5 pulang. Sudah. Atau Anda mau lembur, monggo. Ya kan ada jamnya. Mulai jam 9, berhenti jam 5. Ceritanya -5% berhenti, +5% berhenti. Maybe begitu. Itu bisa dilakukan. Jadi daily target harus punya. Ya, daily target harus punya. Kalau kebetulan saya sendiri nggak punya daily target, saya punyanya weekly target. Karena memang saya polanya nggak yang day trade. Saya swing ya teman-teman. Saya jarang entry di time frame yang kecil. Pentingnya asal dan taking profit. Banyak yang bilang sama saya Pak Megan, saya tuh pakai stop loss, itu kejemput. Terus. Habis itu harga balik. Tapi giliran nggak pakai. Bablas. Ya, habis modal saya Pak. Berarti mungkin entry-nya kurang presisi. Penempatan SL-nya kurang tepat. Atau Anda terlalu gerusa-gerusu untuk masuk ke market. Gerusa-gerusu itu dalam arti apa ya gerusa-gerusu ya? Terlalu ingin masuk, cepat masuk gitu loh teman-teman. Apa sih bahasanya? Ya, terburu-buru lah. Ya ampun. FOMO ya. Kalau weekly SLTP masing-masing berapa pips? Berapa pips SLTP-nya nggak bisa saya tentukan langsung 50, 100, or berapapun nggak bisa. Tapi saya pasti punya area ya yang akan berbeda.
area itu akan berbeda. SL itu akan berbeda. Taking profit akan ngikutin dari stop loss ya. Dua kali dari si SL. Jadi SL dulu penting teman-teman. Baru taking profit. Tahu nilai stop lossnya berapa baru kita ke taking profit. Ya, betul sekali. Penyakit yang saya derita selama ini kuat menahan running loss dibanding running profit. Itu harus benar-benar dihilangkan, Pak. Karena nanti jadi nggak balance, nggak balance. Karena begini, misalkan ya, eh reward, rewardnya satu, risk anggap saja dua, ya. Ini nggak balance sama sekali. Yang balance, yang oke, itu rewardnya dua, risknya satu. Rewardnya lebih panjang kalau bisa. Kita bikin seperti itu. Atau terburuknya satu banding satu deh, ya. Terburuknya satu banding satu. Cuman kalau satu banding satu, dari 100% trade, paling nggak Anda harus benar 70%. Win rate Anda harus 70% untuk bisa dapat penghasilan dari market. Ya, karena kalau hanya di hanya 60% atau 50% persis, hanya balance saja, nggak ada keuntungan di sana. Ya Pak, itu tolong di benerin Pak Kusnadi. Ya, karena ini jadi masalah yang kalau nggak dirubah habitnya ini, ya sampai kapanpun dia nggak berubah. Ya akan Bapak kan seperti itu terus. Jadi harus harus tega, harus dirubah, harus ditegakan. Ya, kayak anak kecil, dia nggak mau bangun pagi. Padahal dia sudah bentar lagi udah mau sekolah. Mau nggak mau orang tuanya harus tega merubah habitnya si anak itu tadi. Untuk apa? Untuk dia bisa berangkat sekolah tepat waktu dan macam-macam. Sama seperti kita. Kita punya kebiasaan yang buruk. Ya kebiasaan buruk itu harus kita press, harus kita buang. Mau nggak mau. Nggak bisa kita pertahanin terus karena nggak ada gunanya. Coba Bapak belajar lagi lebih dalam tentang money management, risk reward terutama. Nanti Bapak akan dapat insight-insight baru dari hal itu. Dan cara menjaga psikologisnya seperti apa, nanti akan mengerti. Zoom ini khusus STA, khusus Pak Sob. Ya khusus channel STA, teman-teman STA yang lain juga. Siap Pak Lugi, itu harus Pak Lugi, nggak boleh ditawar-tawar. Pak izin tanya kalau analisa kita sudah benar, tapi kadang itu analisa orang lain buat analisa sendiri jadi bimbang. Nah, cara ngatasinya keluar dari grup, Pak Ferry. Keluar dari grup. Kalau itu yang mendistrak Anda grup ya. Saya juga punya grup alumni teman-teman. Ya, saya ada grup alumni. Cuman memang sudah lama nggak saya aktifkan. Ya sudah lama nggak saya aktifin. Kenapa? Ternyata banyak teman-teman di sana yang kedistrak juga dengan mapping-mapping saya atau kita saling share mapping. Itu kadang-kadang kalau yang nggak kuat dia akan kedistrak. Jadi saran saya cabut aja dari grup, bikin jurnal sendiri, fokus sama tradingan Anda sendiri, jalankan. Karena kembali lagi, analisa teknikal itu kan 50-50, probabilitas. Yang menjaga probabilitas itu bertahan adalah money management. Ya, keluar dari yang mendistraksi Anda. Ya Pak Ferry. Misal itu grup atau teman Anda sering share mapping atau plan,
mendingan jangan direspons ya. Karena Anda mungkin lagi dalam fase mencari jati diri. Kalau Anda sudah kuat secara prinsip baru boleh. Siap Mas Ali. Setuju Pak Dio. Asal now by now. Siapa Andrew? Kumpul-kumpul lagi belum ada. Kumpul-kumpul lagi belum ada dan itu ada kaitannya dengan yang mau saya sampaikan hari ini teman-teman. Ada kaitannya ya. Jadi stay tune. Oke. Taking profit ada Anda lihat orang TP 1:17. Anda pengen ke sana. Ini step by step bos, nggak bisa langsung. Belajar dulu 1:2. 1:2 tercapai baru 1:3. 1:3 tercapai baru 1:4. Ini perlu belajar. Ini nggak instan ya. Tapi yang penting Anda bisa disiplin di 1:2 dulu. Itu sudah step yang sangat bagus. Step yang sangat bagus. Tinggal Anda lanjutin. Next step. Next step. Ya. Bagaimana diri Anda seperti nggak punya beban menahan posisi running. So what gitu loh. Mendingan memanage daripada membuka posisi baru. Karena akan timbul resiko baru teman-teman. Oke, siap Om Deddy. Ya teman-teman. Jadi kalau Anda masih suka nggak disiplin, tolong disiplinkan dulu diri Anda. Karena ini nggak ada tawar-menawar udah teman-teman. Sekali rugi, psikologis Anda akan ikut bermain di sana. Apalagi Anda nggak pakai stop loss. Nggak ada yang menghentikan kerugian Anda. Nggak ada. Psikologis pun bilang, aduh ini sudah terlalu jauh. Rugi saya terlalu gede. Tunggu dulu deh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Yang jadi apa? Equity Anda makin minus. Makin kegerus sama market. Ya, oke. Jadi tolong ini diperhatikan. Prinsip dasarnya. Lalu kalau tadi ada bapak yang masih sering ke distract dengan sesuatu, mending bapak cabut. Ya, cabut dari sana, trading sendiri, bikin plan sendiri, bikin jurnal sendiri. Anda akan tahu nanti salah benarnya di mana. Kita bicara saat Anda masuk ke dunia trading, Anda kan nggak mau trading hanya trading aja kan teman-teman. Kalau misalkan kita profesional, profesional itu berarti apa? Anda bisa mengelola dana yang cukup gede nantinya. Dana yang Anda sendiri itu lebih baik ya. Anda punya pekerjaan utama, Anda punya pekerjaan sampingan yaitu trading. Dari uang utama tadi Anda bisa sisihin untuk gedein modal. Dan mindsetnya orang profesional itu adalah keselamatan modal paling penting. Ya, teman-teman tahu hedge fund, orang yang mengelola uang-uang besar dan mungkin dia as a bankir ya di kelolaan uang bank-bank gede, mereka lebih mengutamakan modalnya dulu. Ya, kerugian kecil adalah bagian dari trading yang sehat. Jangan main-main sama kerugian besar. Itu bisa hilang semua. Oh, oke, pertanyaan bagus dari Mas Ali. Sambil saya jawab langsung aja ya.
Manage waktu untuk kerja office sambil trading. Misalkan Mas itu kerja jam 9 sampai jam 5, anggap aja office hour ya. Oke, Anda bisa trading day trade. Anda gunakan US session. Oke. Jadi tipenya Anda kalau di US session mungkin yang day trade. Anda cari peluang dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ya, Anda mapping bisa dari H4, H1, M15. H4, H1, eksekusi di M15. Oke, ini bisa Anda cari di US session. Atau Anda mau swing di malam itu, ya, malam hari itu Anda mapping aja. Teman-teman mapping aja. Cari peluang H4, H1. Ini tujuannya swing. Karena biasanya di H4, H1 kalau Anda entry di H1 belum tentu hari itu juga ke trigger. Butuh beberapa hari untuk close posisi Anda. Ya Mas Ali. Jadi kalau Anda mau fokus di US session, ya saya saran ini jam 7 sampai jam 10. Ya, analisa dari H4, H1 ke M15. Atau Anda mau swing, ya, entry-nya nanti di H1. Mungkin time frame besar bisa dari D1. D1, H4, H1. Disitulah Anda bisa swing. Jadi nggak harus setiap hari lihat posisi. Ya, betul, Om Yogi. Jadi trading itu fleksibel, teman-teman. Nggak harus Anda pantengin terus. Nggak bisa dipantengin terus. Malah emosi meluap-meluap. Ada orang yang bisa ada. Cuman sebagian besar memang biasanya kalau dipantengin terus emosinya meluap. Oke, apalagi yang belum terlatih. Lebih baik mendapatkan profit kecil namun konsisten daripada untung besar yang penuh resiko. Ya teman-teman, ini penting. Banyak orang yang sekarang full margin, full margin, full margin. Ternyata si influencer itu sendiri tidak full margin. Karena sebenarnya dia punya modal 1.000 US dollar yang dirisikokan 50 US dollar. Yang 50 US dollar ini yang di full margin. Jadi yang ini nggak full margin teman-teman. Dia masih punya kesempatan berapa kali ke sini. Ya teman-teman. Kesempatan berapa kali? 20 kali. 20 kali kena baru uangnya habis. Oke. 20 kali kena baru uangnya habis. Jadi jangan tergiur. Takutnya si influencer ternyata paham caranya dia bermain. Anda nggak paham. Uangnya Anda seadanya di situ ada 1.000 ya Anda full margin. Nah ini babak belur teman-teman. Gak ada kesempatan buat recover. Ya, bisa jadi influencer tadi yang punya full margin ini uangnya di endorse broker. Ya, jadi uangnya uang apa? Uang dummy, bukan uang real. Demo tapi real. Nah, itu kan repot lagi. Sudah diikutin ternyata begitu. Karena banyak yang terjadi kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi saya minta tolong Anda boleh dengerin banyak pihak, Anda boleh dengerin cari ilmu sejauh mana Anda boleh. Tapi tolong Anda dewasa juga. Make sense gak apa yang mereka lakukan? Ya, terutama pemula yang biasanya masih sering wah, wah, wah. Ya teman-teman.
Ini cukup penting untuk Anda yang sudah mulai bisa profit konsisten. Hmm. Karena pada intinya uang kita mau kita putar lagi. Jangan sampai itu berhenti. Profit bukan untuk dihabiskan, tapi dikelola untuk meningkatkan stabilitas finansial Anda. Kenapa orang kaya mau pengen lebih kaya lagi? Mungkin dia merasa belum aman dengan keadaannya dia. Dia pengen lebih aman lagi. Jadi dia mencari uang yang lebih banyak lagi. Bisa. Atau bisa juga orang itu punya obsesi sesuatu. Tapi yang pasti, yang penting adalah ini teman-teman. Stabilitas finansial. Bagaimana kalau kita punya dana darurat? Ya teman-teman. Yang kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu 50 tahun ke depan itu nggak habis. Nah, berarti kan sudah stabil. 50 tahun ke depan nggak habis. Ya, itu yang kita cari. Dana darurat dari yang tadinya cuman, wah dana darurat cuman buat sebulan ke depan. Mindsetnya Anda bertumbuh, mindset Anda tambah baik. Ya dana itu akan nambah terus. Dana darurat itu akan nambah terus teman-teman. Karena selalu ada fungsinya. Ya, Anda bisa masukkan ke saham liquid. Saham liquid teman-teman. Anda jual kapanpun, Anda tarik, nggak butuh waktu lebih dari seminggu. 2 hari, 3 hari lah. Oke, cari saham yang bagus. Itu bisa juga. Nah, teman-teman harus bisa membagi profitnya juga. Kemana saja. Kalau saham pajaknya kan sudah final, Om Ded. Jadi aman. Forex pun kalau dalam setahun penghasilan Anda nggak lebih dari 500 juta dari pihak pajak pun masih belum kejar-kejar Anda. Tapi kalau sudah lebih dari 500 juta, siap-siap rekening Anda diobok-obok. Makanya bikin akun pakai nama banyak orang, jangan satu orang doang. Ya, dan sepertinya nanti 2025 atau 2026 pajak untuk forex bisa dibikin final, teman-teman. Sudah bisa dibikin final seperti saham, semoga. Jadi lebih enak nanti perhitungannya. Nah, membagi profit, alokasikan profit ke beberapa pos. Seperti reinvestasi, saham maybe, obligasi. Anda yakin dengan kripto? Boleh masuk-masuk teman-teman. Ambil yang 3 cap besar. Anda bisa cari Bitcoin, Ethereum, XRP. Ya, Bitcoin kemahalan Pak, Ethereum kemahalan. Oke, XRP bisa jadi pilihan. Sekarang masih 2 sekian dolar, masih murah. Ya, XRP masih murah. Itu bisa untuk teman-teman pilihan masuk pasar. Oke, tabungan, belikan emas teman-teman. Reksadana, mendingan Anda kelola sendiri di saham. Reksadana Anda pasrahin ke orang, Anda nggak ngerti seperti apa, takutnya jadi seperti unit link. Teman-teman pernah mungkin yang ikut asuransi, Anda pakai unit link, Anda masuk di unit per unitnya harga berapa, tiba-tiba drop ke berapa, ya, apalagi zaman COVID, itu si unit itu tadi harganya turun, teman-teman, hampir 80%. Gila, uang kita hilang di sana. Iya, hilang, edan unit link itu. Itu sama sebenarnya konsepnya seperti reksadana. Jadi mendingan Anda kelola sendiri. Belajar banyak-banyak tentang financial market, teman-teman. Ya, jangan. Mendingan Anda pegang sendiri, belajar dulu tapi. Iya, top up lagi. Biar nggak. Tapi berangsur kalau Anda tahan, ya balik. Cuman takutnya kena sama yang namanya urgent. COVID itu kan semua urgent ya teman-teman.
Ada orang kena PHK, ada orang nggak punya duit, apapun macam-macam lah. Kalau sudah urgent, mau nggak mau kan cut loss. Ya, oke. Dari bagi profit ini tadi ke compound. Sebagian Anda tarik, sebagian tetap di sana. Misalkan tadinya teman-teman, modal Anda 1.000. Ya, 1% ya, berapa? 10 USD. Anda profit 1.200, Anda sisakan 1.100. Ya, 1%-nya itu sudah lebih gede, 11 US dollar. Memang kalau nilai segini belum terasa. Nanti kalau nilainya tambah 0,1 lah ini udah mulai kerasa. Ya, pentingnya compound growth. Jadi sisakan di sana dan ini yang Anda compound. 1% yang ngikut si modal itu berapa? Oke teman-teman. Membangun sistem manajemen keuangan. Jurnal teman-teman, jurnal. Banyak orang sepelekan jurnal. Kenapa saya bikin STA ini, grup Telegram ini? Ini saya juga punya jurnal di sini teman-teman. Ini jurnal saya juga. Bagaimana gambaran saya terhadap gold. Kalau turun ke demand ini saya mau buy. Sayangnya nggak sampai. Sudah naik dulu. Ya, ini salah satu jurnal. Teman-teman bisa terapin seperti itu juga. Anda bikin grup tele buat Anda dan teman Anda belajar. Kalau Anda teman Anda terganggu nanti paling leave, ya kan? Anda bikin Anda dengan Anda sendiri. Istri Anda masukin biar kelihatan ada yang lihat gitu, teman-teman. Bikin jurnal Anda sendiri. Contohnya seperti apa? Ya contohnya saya kayak channel STA ini. Before and after. Ya teman-teman, before and after. Oke. Tanggalnya perlu dicatat enggak? Di sini sudah ada tanggalnya, teman-teman. 18 Desember 2024. 18.33 UTC plus 7. Nggak usah dicatat. Tanggal sudah ada. Mau ada tanggalnya lagi boleh. Monggo. Oke. Cara menjaga emosi tetap terkendali. Banyak orang nggak bisa ngelawan dirinya sendiri. Ya. Dengan rencana keuangan yang jelas, Anda akan merasa lebih tenang dan fokus. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan trading Anda. Ada orang bilang like a robot. Jangan sampai punya perasaan. Nggak gitu juga. Teman-teman harus tetap punya perasaan. Karena saat Anda analisa kan pasti harus ada perasaannya di sana. Intuisi. Ya, intuisi. Intuisi yang terbentuk dari kebiasaan Anda. Oke. Bikin rencananya yang jelas. Arahnya mau seperti apa. Cara membaginya nanti seperti apa. Ini tadi sudah saya capture belum ya? Sudah. Ya teman-teman. Bikin channel Telegram sendiri. Grup Telegram sendiri. Buat Anda. Ya teman-teman. Lindungi modal terlebih dahulu. Baru pikirkan keuntungan. Ya teman-teman. Baru pikirkan keuntungan. Lindungin dulu modal Anda. Saat Anda mau melakukan bisnis, Anda juga harus tahu. Nggak cuman bicara tentang profit-profit saja. Tapi risikonya seperti apa, Anda harus tahu juga. Bagaimana Anda mengamankan modal Anda dulu. Oke teman-teman. Tujuan webinar ini teman-teman. Memahami pentingnya manajemen keuangan dalam trading. Dan dapat menerapkan strategi money management yang efektif. Oke. Ini untuk preparation Anda 2025. Saya harap teman-teman bisa mulai profit di 2025 ya. Setelah Anda mulai profit, Anda mulai bisa compound growth atau lakukan yang lain, diversifikasi atau apapun itu. Uang itu akan kerja buat Anda sendiri. Oke. Disiplin melindungi modal, memaksimalkan profit secara konsisten. Jangan
silau sama orang-orang yang pamer profit. Jangan silau. Ya, mungkin dia sudah kenal forex ratusan tahun, teman-teman. Anggap aja begitu. Anda mungkin yang baru setahun, 2 tahun ya sudah. Anda harus belajar dulu sampai seperti mereka. Ya, anggap mereka sudah ada di dunia forex ratusan tahun. Gitu aja. Jadi Anda nggak ngiri. Oke. Dengan pengetahuan ini, Anda tidak hanya menjadi trader yang lebih baik, tapi juga jadi lebih bijaksana dalam mengelola keuangan secara keseluruhan. Saat Anda bisa jaga trading Anda atur uang Anda kayak gimana pun Anda sudah paham. Karena basicnya itu sama, teman-teman. Keuangan company, keuangan trading itu arahnya sama saja.